Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajar Hidayat, mahasiswa dari Universitas Teknokrat Indonesia dari jurusan Sistem Informasi dengan NPM 223111049. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang ETL. Apa sih ETL itu? ETL itu extraction, transform, dan load. ETL adalah metode integrasi data yang digunakan untuk memadukan data dari berbagai sumber. Mengapa ETL itu sangat penting? Ada beberapa alasan ETL itu penting. Yang pertama, meningkatkan efisiensi waktu. Dengan ETL, memungkinkan proses pengumpulan, mengubah, dan konsolidasi data secara otomatis. Yang kedua, mengurangi probabilitas kesalahan. ETL mengautomasi beberapa bagian dalam proses data, mengurangi intervensi manual, dan menurunkan kemungkinan kesalahan. 3. Mengatasi data kompleks. ETL dapat menyederhanakan data yang dikelola itu besar dan kompleks. Keempat, memudahkan integrasi data. ETL memungkinkan penggabungan data dari berbagai sumber yang berbeda ke dalam satu data warehouse. Tahapan yang pertama dalam proses ETL itu adalah extraction. Extraction adalah tahap pertama dalam proses ETL. Pada tahap ini, data diambil dari satu atau beberapa sumber seperti server SQL, XML, atau flat files untuk dibaca atau diakses data yang dipilih tersebut. Pada tahap ini, data yang diambil dari satu atau beberapa sumber seperti SQL, XML, atau flat files untuk dibaca atau diakses data yang dipilih tersebut. Ada beberapa contoh cara untuk mengambilkan data dari berbagai sumber. Yang pertama, SQL queries, kedua, API calls, ketiga, flat files. Namun di sini saya memilih contoh dari SQL query. Bagaimana contoh SQL query dapat digunakan pada tahap extraction? Di sini saya menggunakan contoh SQL query dengan misalnya ingin mengambil data penjualan dari database. Berikut contoh SQL query yang dapat digunakan untuk mengambil data penjualan. Bisa dilihat, SQL ini akan mengambil semua data penjualan dari table sales yang terjadi antara 1 Januari 2022 dan 31 Desember 2022. Kemudian transform. Transformasi pada ETL adalah tahap kedua dalam proses ETL. Pada tahap ini, data yang telah diambil pada tahap ekstrak akan diolah dan diubah data dari bentuk asli menjadi bentuk yang sesuai dengan kebutuhan data warehouse. Dalam transformasi, di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama, filtering, kedua, cleaning, ketiga, joining, keempat, splitting, kelima, sorting. Dan di sini saya menggunakan contoh kasus menggunakan tahap transformasi untuk mengubah data penjualan. Yang pertama, proses filtering. Proses menyaring data dengan filter tertentu. Anda dapat menyaring data penjualan berdasarkan tanggal atau wilayah tertentu. Kedua, cleaning. Proses menyesuaikan format penulisan. Misalnya, Anda mengubah format penulisan Amerika Serikat menjadi AS. Ketiga, joining. Proses penggabungan data yang serupa menjadi satu. Misalnya, Anda dapat menggabungkan data penjualan dari beberapa toko yang sama. Keempat, splitting. Proses ini memecah data yang berbeda menjadi dua atau lebih. Misalnya, Anda dapat memecah data penjualan menjadi data penjualan online dan offline. Kelima, sorting. Proses ini mengurutkan data berdasarkan ciri tertentu yang dibutuhkan. Misalnya, di sini dapat mengurutkan data penjualan berdasarkan tanggal atau jumlah penjualan. Selanjutnya, tahapan loading. Pada tahap loading adalah tahap terakhir dalam proses ETL. Pada tahap ini, data yang telah diambil dan diolah pada tahap ekstrak dan transformasi akan dimuat ke dalam data warehouse. Ada beberapa langkah-langkah dalam tahap loading. Yang pertama, membuat skema. Skema ini akan menentukan bagaimana data akan tersimpan di dalam data warehouse. Kedua, membuat tabel.
tabel ini harus sesuai dengan skema yang telah dibuat sebelumnya. Ketiga, memuat data. Setelah tabel dibuat, data dapat dimuat menggunakan berbagai metode seperti SQL, API, atau flat files. Keempat, memeriksa integritas data. Perlu memeriksa integritas data karena hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dimuat ke dalam tabel sesuai dengan skema yang telah dibuat. 5. Mengoptimalkan performa. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbarui indeks, memperbarui statistik, atau mengoptimalkan query. Memperbarui indeks, memperbarui statistik, atau mengoptimalkan query. Berikut ada beberapa contoh platform yang dapat digunakan untuk menyimpan data dalam data warehouse. Yang pertama, Amazon Redshift. Yang kedua, Google BigQuery. Ketiga, Microsoft Azure Synapse Analytics. Selanjutnya, contoh studi kasus. Di sini saya menggunakan studi kasus dari perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi adalah salah satu contoh kasus nyata dalam menggunakan ETL. Perguruan tinggi menggunakan data warehouse untuk membantu manajemen tingkat atas dalam membuat keputusan yang efektif, efisien, dan strategis berdasarkan laporan-laporan yang dapat dipercaya dan diandalkan yang dihasilkan oleh data warehouse. Dalam kasus ini, perguruan tinggi menggunakan ETL untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber yang relevan dari sudut pandang. Dengan menggunakan ETL, perguruan tinggi dapat memperoleh laporan-laporan yang dapat dipercaya dan diandalkan yang dihasilkan oleh data warehouse. Hasil konkret dari penerapan ETL pada perguruan tinggi adalah terciptanya laporan-laporan yang dapat dipercaya dan diandalkan yang dapat membantu manajemen tingkat atas dalam membuat keputusan yang efektif, efisien, dan strategis. Dari pembahasan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ETL atau Extraction Transform Load adalah metode integrasi data yang digunakan untuk memadukan data dari berbagai sumber. Ada beberapa alasan mengapa ETL sangat penting sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Antara lain, pertama, meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi probabilitas kesalahan, mengatasi data kompleks, dan memudahkan integrasi data. Dengan adanya ETL, ini dapat digunakan oleh banyak perusahaan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan memastikan bahwa data yang digunakan selalu up to date. Dengan menggunakan ETL, perusahaan-perusahaan ini dapat memproses data secara efisien dan akurat, sehingga memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video pembahasan kali ini. Semoga itu dapat bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.